Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Langit di atas kecamatan Cisarua mulai diselimuti warna jingga yang memudar ketika bus ekonomi dari arah timur yang membawa Raka selama berjam-jam dari Surabaya akhirnya berhenti dengan decitan rem yang memekakan telinga di depan pasar kecil. Aroma khas tanah basah dan dedaunan yang terbakar, sisa hujan yang baru saja reda, langsung menyeruak masuk ke paru-paru Raka. Sebuah aroma yang bertolak belakang dengan bau knalpot dan polusi yang selama 3 tahun terakhir menjadi bagian dari kesehariannya di kota metropolitan. Raka turun dari bus dengan langkah berat. Bahunya terasa pegal memanggul ransel lusuh yang isinya tidak seberapa. Sebuah simbol dari perjuangan panjang yang belum membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Matanya menjelajahi setiap sudut jalan setapak yang kini ia pijak, mencari perubahan atau petunjuk menuju Dusun Seroja, kampung halamannya yang terletak sekitar 2 km di pedalaman. Jalanan itu tampak sepi, hanya ada beberapa motor yang melintas sesekali dan suara ayam jantan yang terus berkokok meskipun hari sudah hampir maghrib. Hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk antara kelelahan fisik dan gejorak emosional. 3 tahun adalah waktu yang lama untuk tidak melihat rumah. Raka mulai berjalan perlahan, menyusuri jalan becek yang berkelok-kelok, melewati deretan rumah panggung tua yang sebagian besar masih berdinding kayu dan beratap seng berkarat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah perjalanan kembali ke masa lalu. Ia melihat beberapa rumah yang dulu tampak reot, kini sudah diganti dengan dinding semen, tanda adanya pergeseran zaman, namun banyak juga yang dibiarkan terbengkalai, ditelan semak belukar dan gulma. Raka mencoba membandingkan bayangan Dusun Seroja di ingatannya dengan pemandangan nyata di depan matanya. Dia merindukan segalanya, dari suara ibu-ibu yang menumbuk padi, hingga suara azan maghrib yang selalu terdengar lembut. Namun, yang paling ia rindukan adalah senyum ibunya, Bu Halimah, wanita paruh baya yang selalu menjadi mercu suara baginya, yang menjadi alasan terkuat di balik keputusannya untuk kembali. Raka mempercepat langkahnya, berharap segera sampai dan memeluk sosok yang selama ini hanya bisa ia sapa melalui sambungan telepon yang sering terputus. Ketergesahan ini ironisnya membuat Raka luput memperhatikan aura keheningan yang janggal di sekitar kampung. Sebuah ketenangan yang terasa tidak wajar untuk sebuah dusun di sore hari. Ia terlalu fokus pada rasa rindu dan rasa bersalah karena telah lama meninggalkan ibunya sendirian. Raka berharap kepulangannya ini dapat membawa sedikit kebahagiaan bagi Bu Halimah yang pasti sudah lama menanti. Pikirannya melayang pada saat-saat terakhir ia melihat ibunya, wajah yang selalu menyunggingkan senyum tulus meski hidup dalam kesederhanaan. Ia terus berjalan, membawa beban rindu dan masa lalu di punggungnya. Ketika akhirnya siluet rumahnya yang sederhana terlihat di ujung jalan, langkah Raka seketika terhenti. Dadanya berdesir antara lega dan haru yang mencekik. Rumah itu, dengan dinding papan dan jendela kayu yang kusam, tampak persis sama seperti saat ia meninggalkannya. Sebuah kapsul waktu yang tidak tersentuh oleh perubahan. Namun, ada kebersihan yang terlalu rapi di pekarangan. Sebuah detail kecil yang entah mengapa terasa sedikit asing. Pohon mangga besar di depan rumah, tempat ia dulu sering bermain, kini sudah ditebang, meninggalkan ruang kosong yang janggal di halaman. Jemuran kain yang baru diangkat terlipat rapi di tiang bambu. Raka menarik napas panjang, menguatkan hati yang berdegup kencang, lalu dengan ragu ia mengetuk pintu. "Bu," panggilnya pelan, suaranya sedikit serak. Keheningan yang menyambutnya terasa panjang, setiap detik seperti menguras seluruh keberaniannya. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras kali ini. "Bu,"
"Ini Raka, Bu." Dari dalam, terdengar suara langkah kaki yang menyeret, lambat dan pelan, seolah pemiliknya sedang berjalan sambil membawa beban yang sangat berat. Jantung Raka berdentum tak karuan. Pintu itu terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri Bu Halimah, mengenakan kerudung yang sedikit lusuh, wajah yang penuh kerutan, namun tetap memancarkan kehangatan yang tak tergantikan. "Raka," suara ibunya terdengar lirih, bergetar, sebuah getaran yang langsung menyentuh relung hati Raka. Dalam sekejap, semua rasa lelah, rindu dan bersalah yang ia tahan selama bertahun-tahun seakan tumpah. Raka menghambur, memeluk ibunya erat-erat. Pelukan itu terasa nyata. Namun tangan Bu Halimah yang membalas pelukannya terasa dingin, sangat dingin, tapi lembut, seolah membalut tubuh Raka dengan segala kasih sayang yang tersisa. Raka menahan isak tangis di bahu ibunya. Tubuhnya gemetar karena luapan emosi. "Kamu pulang juga, Nak. Ibu pikir kamu sudah lupa jalan pulang," bisik Bu Halimah. Suaranya mengandung nada sendu yang dalam. Raka menggeleng dalam pelukan. "Enggak, Bu. Raka kangen banget sama ibu." Malam itu, Raka merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang menemukan tempat paling aman di dunia. Di tengah kelegaan yang membanjiri, ia tidak menyadari betapa ringkih dan pucatnya wajah Bu Halimah atau betapa anehnya keheningan yang menyelimuti rumah mereka. Yang Raka tahu saat itu hanyalah ia telah kembali ke rumah dan ia berada di pelukan ibunya. Dinginnya sentuhan itu ia abaikan, menganggapnya sebagai efek udara malam dusun Seroja yang memang semakin menusuk tulang setelah hujan reda. Makan malam yang disajikan Bu Halimah sangat sederhana, hanya sayur asem dan ikan asin goreng. Namun bagi Raka, hidangan itu terasa lebih nikmat dari makanan mewah manapun di Surabaya. Aroma masakan rumahan itu mengisi ruang makan kecil, membangkitkan kenangan masa kecilnya yang terasa damai. Raka makan dengan lahap, sementara sesekali ia mengamati Bu Halimah yang duduk di depannya. Ibunya tampak jauh lebih kurus, pipinya cekung, dan ada lingkaran gelap di bawah mata yang membuatnya terlihat letih. Meskipun senyumnya tak pernah hilang setiap kali menatap Raka, anak semata wayangnya. "Bu, ibu gak sakit kan?" tanya Raka dengan nada khawatir, menatap ibunya yang beberapa kali batuk kecil. Bu Halimah hanya menggeleng, senyum tipisnya meredakan kekhawatiran Raka. "Ah, cuma musuk angin, Nak. Udara di dusun Seroja makin dingin setelah hujan. Kamu gak usah khawatir." Jawabnya dengan suara yang tenang, namun nada suaranya itu tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan di hati Raka. Setelah makan, mereka duduk di beranda, menikmati angin malam yang bertiup pelan. Suara jangkrik bersahutan di kebun bambu, menciptakan melodi malam yang akrab. Raka menanyakan kabar tetangga, menanyakan apakah Bu Siti, tetangga sebelah, masih tinggal di sana. "Masih," jawab Bu Halimah. "Dia sekarang jualan gorengan di depan rumah. Anaknya yang bungsu sudah bekerja di Yogyakarta." Semua terasa normal, namun Raka mulai merasakan kejanggalan yang samar-samar. Sejak ia tiba, tidak ada satupun tetangga yang terlihat melintas di depan rumah atau sekedar mampir untuk menyapa. Padahal Raka tahu benar, di kampung seperti dusun Seroja, berita kepulangan anak rantau, apalagi setelah 3 tahun, biasanya menyebar secepat kilat. Apalagi Raka dulu dikenal aktif di surau dan cukup dikenal. Ia sempat berpikir, mungkinkah para tetangga marah karena ia terlalu lama menghilang tanpa kabar, atau mungkin Bu Halimah tidak memberitahu siapa-siapa tentang kepulangannya. Raka mencoba menepis pikiran negatif, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, bahwa kejanggalan ini hanyalah efek dari perasaannya sendiri yang terlalu sensitif setelah sekian lama berpisah. Ia terus menyimak cerita Bu Halimah tentang perkembangan kampung, tentang sumur yang kini sudah kering, atau tentang jalan setapak yang sebagian sudah mulai diaspal, sebuah upaya Raka untuk memaksakan rasa damai pada suasana yang terasa terlalu hening dan sepi. Ia terlalu lelah untuk memikirkan keanehan itu lebih jauh dan memutuskan untuk mengikuti arus kehangatan yang dipancarkan oleh kehadiran ibunya di sampingnya. Malam semakin larut, dan Raka sudah berbaring di kamarnya yang terasa dingin dan lembab, berusaha memejamkan mata. Namun kantuk itu sulit sekali datang. Pikirannya masih dipenuhi oleh wajah Bu Halimah yang pucat,
dan sikap dingin para tetangga yang tidak ia lihat sejak ia tiba. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara gesekan yang halus dan ritmis. Suara sapu lidi yang menyapu tanah becek di halaman. Raka mengerutkan kening. Ini sudah hampir jam 11 malam, waktu yang tidak lazim bagi siapapun untuk membersihkan halaman. Didorong oleh rasa penasaran dan kekhawatiran, ia bangkit perlahan dari ranjang dan mengintip dari celah jendela kamar. Benar saja, di bawah cahaya temaram lampu jalan yang jauh, ia melihat siluet Bu Halimah berdiri di halaman, menyapu dengan gerakan yang sangat pelan dan teratur. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, melainkan karena keanehan perilaku ibunya. "Bu, ngapain masih nyapu?" seru Raka dari dalam kamar. Suaranya sedikit tertahan. Bu Halimah menoleh sebentar. Sosoknya samar ditelan kegelapan malam. "Biar besok pagi nggak kotor, Nak. Udara malam ini juga dingin. Kamu tidur aja ya." Jawabnya dengan suara lembut namun terdengar sedikit lelah. Raka hanya mengangguk pasrah, lalu kembali berbaring, namun suara gesekan sapu lidi itu terus memenuhi keheningan malam. Kadang berhenti sebentar, lalu kembali terdengar lagi, seolah sebuah siklus yang tidak ada habisnya. Raka menutup matanya rapat-rapat, berusaha mengabaikan suara itu, namun gagal. Setiap gesekan sapu lidi di tanah basah seperti menghitung mundur waktu, menciptakan ketegangan yang tak terjelaskan di dalam dadanya. Ia mulai berpikir, mungkinkah ibunya sakit parah dan menyembunyikannya? Mengapa Bu Halimah harus melakukan pekerjaan berat ini pada jam yang tidak masuk akal? Raka teringat, Bu Halimah selalu sangat rapi, tapi ini terasa seperti obsesi yang tidak sehat. Ia memutar tubuhnya, memeluk bantal erat, mencoba meredam suara sapu lidi dengan detak jantungnya sendiri yang berdetak tidak teratur. Malam itu terasa sangat panjang, dipenuhi oleh keheningan yang pecah, oleh irama menyeret dari sapu lidi di luar, yang secara tidak sadar mulai mematrikan benih kecurigaan dan kegelisahan yang mendalam di hati Raka. Raka tidak tahu bahwa suara sapu lidi itu yang ia anggap sebagai pengorbanan ibunya sebenarnya adalah irama dari sebuah kejanggalan yang luar biasa, sebuah simfoni mistis yang akan segera mengungkap kenyataan yang menakutkan. Pagi hari di Dusun Seroja disambut dengan kabut tipis yang masih menggantung di antara rumpun bambu dan pepohonan. Udara dingin menusuk namun terasa bersih dan segar. Raka terbangun agak siang, kepalanya sedikit pining akibat kurang tidur. Ketika ia keluar kamar, Bu Halimah sudah tidak ada di rumah. Di meja makan, Raka menemukan sepiring nasi uduk, lauk pauk sederhana, dan secangkir teh panas yang mengepul. Di samping piring, ada selembar kertas kecil bertuliskan tangan ibunya yang rapi. "Ibu ke sawah dulu, Nak. Nanti pulang sebelum zuhur. Makan ya?" Raka tersenyum, merasakan sentuhan kasih sayang yang membuatnya kembali merasa seperti anak kecil yang diurus. Ia makan dengan lahap, menikmati cita rasa masakan ibunya yang sangat ia rindukan. Setelah selesai, ia memutuskan untuk keluar ke halaman depan untuk menghirup udara pagi yang segar. Saat itulah, dari jalan setapak, Bu Siti, tetangga sebelah yang diceritakan ibunya, melintas sambil memanggul bakul berisi gorengan. Raka segera menyapa dengan senyum lebar. Bu Siti, apa kabar?" Wanita tua itu menoleh, dan Raka melihat ekspresi terkejut yang luar biasa di wajah Bu Siti, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Bakul di pundaknya bergoyang, dan tangannya gemetar. "Raka, kamu pulang?" Suaranya serak. "Iya Bu, baru semalam. Ibu ke sawah dulu katanya," jawab Raka santai. Ekspresi Bu Siti seketika berubah kaku, matanya tampak bingung, bahkan sedikit takut. "Ke sawah? Oh, iya mungkin," katanya tergesa-gesa. Lalu dengan cepat ia berlalu tanpa banyak bicara, bahkan tanpa membalas senyum Raka. Raka mengerutkan kening. Ia merasa ada nada aneh,
terputus-putus dan penuh kecanggungan dalam suara Bu Siti. Sikap Bu Siti sangat tidak wajar, tidak seperti kehangatan yang biasa ia terima dari tetangganya di masa lalu. Namun, Raka mencoba bersikap rasional. Mungkin Bu Siti sedang terburu-buru, atau mungkin ia sedang tidak enak badan. Ia berusaha mengenyahkan perasaan tidak nyaman itu, tetapi sikap dingin dan menghindari dari Bu Siti yang ditambah dengan keheningan di kampung sejak kedatangannya mulai meninggalkan jejak yang dalam, sebuah benih kecurigaan yang tidak bisa lagi ia abaikan sepenuhnya. Perasaan terasing itu kini terasa nyata, bukan lagi sekedar paranoia dari anak rantau yang lama tak pulang. Raka kembali masuk ke rumah. Namun kini suasana hangat dari aroma nasi uduk tadi pagi mulai terasa dingin. Menjelang sore, Bu Halimah kembali dari sawah. Pakaiannya terlihat agak kotor, kakinya sedikit berlumpur, dan ia tampak jauh lebih lelah dari sebelumnya. Raka membantunya membersihkan diri dan menyiapkan makan malam. Suasana kembali normal, namun kejanggalan yang ditanamkan oleh sikap Bu Siti dan keseningan Dusun Seroja terus menggerogoti pikiran Raka. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, memukul atap seng dengan irama yang menakutkan, dan tak lama kemudian listrik padam, meninggalkan rumah dalam kegelapan total hanya ditemani cahaya temaram dari lampu minyak yang diletakkan di ruang tengah. Dalam suasana remang-remang yang intens, Raka mendengar suara lirih Bu Halimah dari dapur. Ia mengira ibunya sedang menyiapkan air hangat atau membereskan perkakas, namun suara itu terdengar aneh, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Raka mendekat perlahan, jantungnya berdebar kencang. Suara Bu Halimah terdengar sangat tenang, nyaris seperti bisikan yang ditelan gemuruh hujan. "Dia sudah pulang, semoga tenang ya, jangan ganggu dia dulu." Raka terpaku di ambang pintu, langkahnya tertahan. Suara itu, meskipun lembut, memiliki gema aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Siapa dia yang dimaksud? Dan dengan siapa Bu Halimah berbicara dalam kegelapan total? Raka menelan ludah, berusaha memanggil ibunya, namun kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Suara bisikan itu kemudian hilang begitu saja, seolah ditarik kembali oleh keheningan yang tiba-tiba. Raka kembali ke kamar dengan dada yang bergemuruh. Perasaan aneh yang ia rasakan sejak kedatangannya kini berubah menjadi kesadaran yang menakutkan. Kepulangannya mungkin tidak sesederhana kunjungan anak pada ibunya. Ada rahasia yang tersembunyi di balik keramahan dan kehangatan Bu Halimah. Sebuah rahasia yang melibatkan kehadiran tak kasat mata di rumah mereka. Sesuatu yang bersekutu dengan ibunya dan bersembunyi dari matanya. Hujan terus turun dan suara rintik-rintik air di atap kini terasa seperti pukulan palu yang menghantam kesadarannya, membawanya semakin dekat pada jurang kenyataan yang mengerikan. Raka memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang disebabkan oleh kelelahan. Pagi berikutnya, ketenangan di Dusun Seroja terasa semakin janggal. Udara sejuk dan aroma masakan Bu Halimah dari dapur, perpaduan bau bawang goreng dan kayu bakar, seharusnya membawa kedamaian. Tetapi di hati Raka, kedamaian itu sudah pecah. Kejanggalan yang paling menonjol adalah kebisuan sosial. Tidak ada siapa-siapa yang datang, padahal ini adalah budaya kampung. Raka mencoba menyangkah perasaannya, namun nalurinya mengatakan bahwa semua orang di Dusun Seroja tahu sesuatu yang tidak ia ketahui dan mereka sengaja menghindarinya. Sambil menyeruput teh, Raka menatap keluar jendela. Di seberang jalan, rumah Bu Siti tampak suram. Tirai jendelanya tertutup rapat. Namun, Raka yakin dari sela-sela kain tirai itu ada bayangan yang bergerak, mengintip ke arah rumahnya. Begitu Raka membalas tatapan itu, tirai langsung ditarik dengan cepat. Raka merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. "Bu Siti kayaknya marah besar sama kita ya," gumam Raka pelan kepada ibunya yang sedang menggoreng tempe. Bu Halimah menoleh sekilas, senyumnya sedikit dipaksakan. "Ah, enggak. Bu Siti itu cuman malu karena sudah tua, Nak. Dia sekarang jarang keluar rumah. Lagian dia suka melamun sejak anaknya kerja di Yogyakarta," jawab Bu Halimah. Nada suaranya santai, namun matanya sama sekali tidak mau bertemu pandang dengan Raka. Cara ibunya menghindari kontak mata, caranya menutup percakapan itu dengan alasan yang terlalu sederhana membuat Raka semakin curiga.
Raka menyadari bahwa setiap kejanggalan yang ia temukan selalu diredam oleh ibunya dengan penjelasan yang logis namun terasa hambar. Logika Raka mulai berperang dengan perasaan hatinya. Di satu sisi, ia ingin percaya pada ibunya. Namun di sisi lain, bukti-bukti keanehan ini semakin menumpuk, menggerogoti batas antara kenyataan dan sesuatu yang tak terjelaskan. Rasa curiga ini, yang awalnya hanya sebatas bisikan, kini mulai berteriak kencang di benaknya, membuatnya merasa terperangkap dalam sebuah sandiwara yang dirancang oleh seluruh isi kampung, termasuk sosok yang ia panggil ibu. Siang harinya, Raka memutuskan untuk memutus lingkaran keheningan ini. Ia berniat untuk keluar dan menyapa warga sekaligus melihat perubahan di kampung. Bu Halimah sempat menahannya dengan alasan panas terik, tapi Raka bersikeras, mengatakan ia ingin bernostalgia. Raka menuju rumah Pak Karim, tetangga sebelah yang dulu sering mengajak almarhum ayahnya memancing. Ia mengetuk pagar bambu. "Pak Karim, ini Raka, Pak!" serunya gembira. Tidak ada jawaban, namun dari dalam terdengar suara kursi digeser dan langkah kaki yang bergegas menjauh seolah pemilik rumah sedang melarikan diri dari tamu tak diundang. Raka menunggu beberapa saat, mencoba mengetuk lagi. "Pak, saya baru pulang dari Surabaya nih." Tetap hening. Raka menghela napas, kebingungan dan frustasinya memuncat. Semua orang, tanpa terkecuali, menghindarinya. Ia akhirnya memilih menuju warung kecil di ujung kampung tempat Mak Neneng berjualan. Begitu Mak Neneng, wanita tua yang cerewet namun baik hati, melihat Raka, matanya membesar dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Tangannya yang sedang menakar gula langsung berhenti. "Raka!" Juarnya serak dan nyaris tak terdengar. "Iya, Mak, Raka, anaknya Bu Halimah. Ingat kan?" Jawab Raka mencoba tersenyum ramah. Mak Neneng menatapnya lama, lalu tersenyum kaku dan aneh. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Ingat, Nak, tapi kamu sudah lama tidak di sini ya?" Raka menceritakan kepulangannya, dan ketika ia menyebutkan, "Alhamdulillah, Ibu sehat-sehat saja," wajah Mak Neneng langsung memucat. Ia memegang dadanya, matanya bergetar. "Ibumu sehat," bisiknya pelan, hampir seperti ratapan. Mak Neneng buru-buru berpaling, pura-pura merapikan dagangannya. Ketika Raka hendak membayar minuman, Mak Neneng menolak dengan halus. "Sudah, Nak, gak usah bayar. Kamu pulang saja, ibumu pasti sudah menunggu." Raka mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Sikap Mak Neneng sangat jelas, ada sesuatu yang disembunyikan. Ia pamit dengan langkah gontai, membawa pulang bukan hanya minuman, tetapi juga kepastian yang semakin menguat bahwa ia sedang berada dalam situasi yang sangat tidak wajar. Sebuah misteri yang melibatkan seluruh warga Dusun Seroja dan yang paling menakutkan, ibunya sendiri. Hujan terus turun dan suara rintik-rintik air di atap kini terasa seperti pukulan palu yang menghantam kesadarannya, membawanya semakin dekat pada jurang kenyataan yang mengerikan. Raka memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang disebabkan oleh kelelahan. Senja perlahan turun di Dusun Seroja, mewarnai langit dengan corak oranye keemasan yang suram. Raka memberanikan diri duduk di beranda, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Ia menatap jalanan yang sepi di depan rumah, merenungkan kebenaran yang baru saja ia dapatkan. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul cahaya senter kecil. Itu adalah Pak Karim. "Assalamualaikum," sapa Pak Karim pelan, berhenti di depan pagar bambu, menjaga jarak. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Raka gugup. "Nak, boleh Bapak ngomong sebentar?" tanya Pak Karim serius. Raka mendekat ke pagar. "Pak, tadi siang, maksud Bapak apa bilang Ibu sudah nggak ada?" tanyanya suaranya bergetar. Pak Karim menarik napas panjang. "Bapak tahu kamu pasti bingung. Tapi Nak, semua orang di kampung ini tahu. Ibumu meninggal, Bapak ikut ngusung jenazahnya ke makam. Kuburannya masih baru," ulangnya. Nadanya penuh iba. Raka menggenggam pagar erat-erat. "Maksud Bapak, ibu saya hantu?" Pak Karim diam sejenak, lalu berkata pelan, "Bukan hantu, mungkin bukan juga manusia, tapi dia nggak jahat, Nak. Waktu Bu Halimah meninggal, Bapak lihat sendiri, wajahnya tenang. Tapi orang-orang bilang, ada yang datang waktu itu. Sesosok seperti bayangan hitam besar, berdiri di belakang jenazah, lalu lenyap begitu saja." Raka mematung, teringat bayangan hitam di dapur. Sejak malam itu, rumah ini selalu tampak terang, padahal lampunya mati. Pak Karim menatapnya dalam-dalam. "Mungkin ada sesuatu yang gak mau kamu terlalu sedih, Nak. Mungkin dia cuma pengen kamu bisa pulang tanpa kehilangan." Tiba-tiba,
Dari dalam rumah, suara Bu Halimah terdengar lembut memanggil, "Raka, siapa di luar itu?" Suara itu membuat bulu kuduk Raka dan Pak Karim berdiri. Pak Karim mundur selangkah, wajahnya pucat. "Sudah nak, masuk saja. Jangan ngomong soal ini dulu." Raka hanya bisa menatap Pak Karim yang perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Menyisakan Raka di ambang pintu, berhadapan dengan misteri yang kini terkonfirmasi. Sosok di dalam rumahnya adalah entitas yang menyamar yang dikirim oleh penjaga bayangan, yang motifnya murni namun tetap saja menakutkan. Raka kembali masuk rumah. Bu Halimah berdiri di ruang tamu, menatapnya dengan senyum samar. Kali ini, Raka memperhatikan matanya dengan seksama. Dan ia sadar, pupilnya sedikit berbeda, agak keabu-abuan, seperti berkabut. Ini adalah bukti visual terakhir yang ia butuhkan. "Siapa nak?" tanya Bu Halimah lagi. "Pak Karim, Bu. Cuma mampir sebentar." Jawab Raka berusaha keras terdengar normal. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Tengah malam, ia terbangun oleh suara samar dari ruang tengah, seperti seseorang berbicara pelan. Ia mengintip melalui celah pintu kamarnya. Bu Halimah duduk menghadap jendela, tangannya terlipat di pangkuan. Di depannya, samar-samar tampak siluet hitam tinggi besar, penjaga bayangan, bergetar halus seperti kabut. Raka menahan nafas, dadanya sesak. Suara Bu Halimah terdengar lirih, nyaris seperti bisikan yang menyentuh relung hatinya. "Dia masih belum tahu. Biarkan aku sedikit lagi bersamanya. Dia terlalu lama sendiri di kota. Aku cuma mau lihat dia bahagia." Sosok hitam itu, penjaga bayangan, tampak menunduk perlahan lalu lenyap di telan kegelapan malam. Raka terjatuh ke belakang menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia tidak lagi takut, melainkan merasa sangat sedih dan terharu. Entitas yang ia hadapi bukanlah hantu jahat, melainkan manifestasi dari belas kasih seorang ibu yang telah tiada, yang diwujudkan oleh entitas lain yang disuruh oleh ibunya. Ia menyadari, setiap senyum, setiap masakan, setiap panggilan lembut yang ia terima sejak kepulangannya adalah hadiah dari cinta abadi Bu Halimah yang disalurkan melalui penjaga bayangan. Kesadaran ini membebani Raka, membuatnya memahami betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh ibunya bahkan setelah kematian. Raka kini sepenuhnya yakin entitas itu melakukan ini bukan untuk menipu, melainkan untuk menenangkan jiwa Raka yang terlalu lama hidup dalam kerinduan dan rasa bersalah di perantauan. Pagi harinya, Raka memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Ia pergi ke makam di belakang surau, membawa air bunga. Ia menemukan batu nisan Bu Halimah binti Kasman, dengan tanggal wafat yang jelas terukir 2 bulan yang lalu. Air bunga tumpah dari botol di tangannya. Ia berlutut, menangis seduh-seduh. Di antara desiran daun Kamboja, Raka mendengar suara lembut yang sangat ia kenal. "Jangan sedih nak, ibu cuma ingin lihat kamu pulang dengan senyum." Raka menoleh cepat, matanya ngejelek, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya bunga Kamboja yang jatuh satu persatu di atas nisan. Raka pulang dengan hati hampa, namun kini penuh dengan penerimaan. Begitu masuk ke halaman, sosok Bu Halimah sudah menunggunya di beranda. Raka tidak sanggup lagi bersembunyi. Beberapa jam kemudian, Raka memberanikan diri melangkah ke dapur. "Bu," panggilnya pelan. Suara gemericik air terdengar. Saat tiba di ambang pintu, Raka melihat sosok Bu Halimah sedang mencuci piring, membelakangi wastafel kayu. Dengan mata yang fokus, Raka menyadari kaki Bu Halimah tidak menyentuh lantai, melainkan melayang setengah jengkal di atas tanah. Suara air masih terdengar, meski gayung di tangannya tidak benar-benar menyentuh ember. Raka mundur. Lantai kayu berderit. Gerakan Bu Halimah berhenti, dan ia menoleh perlahan. Wajahnya sama, tetapi pupilnya benar-benar keabu-abuan. "Nak, kamu takut sama ibu?" tanyanya lirih. Raka tidak bisa menjawab. "Ibu gak mau kamu sedih. Ibu cuma pengen lihat kamu tenang waktu kamu pulang dari Surabaya. Wajah kamu pucat, mata kamu kosong. Ibu gak tega, nak." "Tapi ibu sudah gak ada." Sosok Bu Halimah bersenyum. "Kadang yang pergi gak benar-benar hilang, nak. Kadang mereka cuma berubah cara buat ngelindungin."
Raka meneteskan air mata. Siapa ibu sebenarnya? Cahaya lampu minyak bergetar hebat lalu padam. Dalam cahaya remang, tubuh Bu Halimah bergetar dan perlahan menjadi kabut tipis. Dari balik kabut itu, muncul penjaga bayangan, tinggi besar, dengan wajah samar tanpa mata. Suaranya terdengar dari sekeliling ruangan, lembut dan menenangkan. Aku adalah yang ditugaskan menjaga tempat ini. Ibumu memohon agar aku menjagamu bila kamu kembali. Dan aku menepati janji itu. Aku mengambil rupa yang paling kamu rindukan supaya kamu tidak kembali dalam duka. Tapi waktuku di dunia manusia hampir habis. Ibumu sudah tenang di sana. Aku harus pergi. Sosok itu mendekat, lalu kembali berubah menjadi rupa Bu Halimah, yang kali ini wajahnya bersinar lembut. Nak, ibu bahagia kamu pulang. Sekarang kamu harus lanjut hidup. Ibu sudah maafin semuanya. Bu Halimah, entitas itu, menyentuh bahu Raka dengan sentuhan hangat, lalu perlahan berubah menjadi kabut putih tipis, lenyap sepenuhnya. Ruangan menjadi sunyi total. Setibanya di rumah, Raka mendapati Bu Halimah sedang duduk tenang di beranda. Raka tidak bisa menahan diri lagi. Bu, orang-orang di kampung, kenapa mereka semua menghindar? Mereka melihat saya seperti orang asing, tanyanya. Suaranya mengandung nada putus asa. Bu Halimah hanya tersenyum lembut. Senyum yang selalu menenangkan, namun kini terasa seperti topeng yang sangat tebal. Namanya juga orang kampung, Nak. Kadang suka kaku, nanti juga biasa. Jawabnya nadanya sangat santai, terlalu santai untuk situasi yang mengusik Raka. Raka mengangguk, tetapi hatinya semakin tidak tenang. Malam harinya Raka duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku, namun pikirannya terus melayang. Bu Halimah tampak sibuk di dapur, menyiapkan sesuatu. Saat Raka hendak ke kamar mandi, ia melewati celah pintu dapur yang sedikit terbuka, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir hingga ke ubun-ubun. Bu Halimah berdiri membelakangi kompor, namun di hadapannya tampak bayangan lain. Siluet samar, tinggi dan hitam pekat, bergetar pelan seperti gumpalan asap. Sosok itu nyaris menyentuh atap dapur. Sebuah wujud yang jelas bukan manusia. Raka terpaku, jantungnya berdetak kencang seolah ingin keluar dari rongganya. Ia mendengar suara ibunya, lirih dan penuh kepasrahan. Dia sudah tenang sekarang. Jangan ganggu lagi. Aku cuma mau dia bahagia. Raka tidak bisa bernafas. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bayangan dari lampu minyak yang bergoyang. Namun bentuk siluet itu semakin jelas. Bukan bayangan, melainkan entitas. Tingginya, auranya yang dingin, itu jelas-jelas sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Tiba-tiba, Bu Halimah menoleh ke arah pintu. Matanya yang lembut memandang lurus ke arah Raka. Raka, kenapa belum tidur? Tanyanya. Raka langsung tersentak, gugup. Enggak Bu, mau ke kamar mandi. Jangan keluar malam-malam, udaranya dingin. Jawab Bu Halimah, lembut, namun ada ketegasan yang dingin dalam suaranya. Raka mengangguk tanpa suara dan cepat-cepat berlalu. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, bayangan yang ia lihat itu adalah inti dari semua keanehan yang ia rasakan sejak tiba di Dusun Seroja. Malam itu, Raka terbaring. Sepenuhnya sadar bahwa ia sedang hidup di bawah satu atap dengan rahasia yang mengerikan. Sebuah rahasia yang dijaga oleh sosok yang ia panggil ibu. Pagi berikutnya, Raka merasa harus mencari kejelasan. Tidak peduli betapa menyakitkan kebenaran itu. Ia memaksa dirinya untuk kembali ke rumah Pak Karim. Kali ini ia melihat Pak Karim sedang duduk di balai-balai depan rumah, meraut bambu. Raka menyapa. Kali ini dengan tekad yang lebih bulat. Pak Karim, sapanya, mencoba terdengar ceria. Lelaki tua itu menatap Raka lama sekali. Wajahnya keras, penuh kebingungan, seolah Raka adalah teka-teki yang sulit dipecahkan. Kamu siapa, Nak? Tanyanya. Suaranya tajam. Raka, Pak. Anak Bu Halimah. Mendengar nama itu, wajah Pak Karim mendadak kaku. Bambu di tangannya terjatuh ke tanah. Raka, anak Bu Halimah. Kenapa kamu baru pulang sekarang, Nak? Raka tersenyum tipis,
mencoba mengabaikan nada suara Pak Karim yang penuh iba. "Iya Pak, saya terlalu sibuk. Tapi alhamdulillah, ibu saya sehat-sehat saja Pak." Disinilah dunia Raka runtuh. Pak Karim berdiri, wajahnya pucat. Ekspresinya tidak lagi bercanda. "Ibumu sehat, Nak. Ibumu, Bu Halimah, sudah nggak ada." Raka tertawa kecil, tawa gugup yang dipaksakan. "Ah, Bapak bercanda. Saya baru makan bareng ibu pagi tadi." Tapi ekspresi Pak Karim tidak berubah. Hanya tatapan iba yang mendalam. "Saya ikut nguburin, Nak. 2 bulan lalu, ibumu meninggal waktu subuh. Semua orang kampung tahu." Raka mundur perlahan, wajahnya pucat pasi, napasnya tercekak. Semua potongan kejanggalan, tatapan Bu Siti, sikap Mak Neneng, bayangan hitam di dapur, kini menyatu dalam logika yang sangat menakutkan. Namun akalnya menolak mentah-mentah. Ia baru saja memeluk ibunya, merasakan dinginnya tangan itu, mendengar suaranya, bahkan makan bersama. "Pak, jangan bercanda," pintanya. Suaranya serak. "Kalau nggak percaya, kamu tanya Pak RT atau ke makam di belakang surau. Kuburannya masih baru," ujar Pak Karim. Tatapannya meyakinkan. Raka merasa tanah di bawah kakinya berputar. Kenyataan yang pahit itu menghantamnya, menenggelamkannya dalam jurang kebingungan dan keputusasaan yang tidak terperi. Raka pulang dengan langkah gontai, tubuhnya terasa ringan, namun kepalanya berat, menolak semua logika yang berusaha menyusun kenyataan di benaknya. Ia berjalan seperti seorang robot, tanpa merasakan apa-apa. Rumah itu, yang tadi pagi terasa hangat, kini tampak sama. Namun dari jendela dapur, aroma tumisan sambal terasi, masakan kesukaannya, tercium pekat. Suara Bu Halimah terdengar lembut memanggil dari dapur. "Nak, sudah pulang? Mandi dulu, ya? Ibu masak sambal terasi kesukaan kamu." Raka berdiri kaku di ambang pintu, menatap sosok itu yang sibuk di dapur. Dadanya sesak, ia terombang-ambing antara keinginan untuk lari sejauh mungkin dan dorongan untuk memeluk sosok yang dicintainya itu sekali lagi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tiada, yang kuburannya baru ia dengar, masih bisa berdiri di hadapannya, menyiapkan makanan kesukaannya? Raka menatap Bu Halimah mencari celah, mencari bukti kebohongan, namun yang ia lihat hanyalah wajah Bu Halimah yang teduh dan senyum lembut yang selalu ia kenang. Ia tidak sanggup menuduh sosok di hadapannya bukan ibunya, karena hatinya, meskipun logikanya hancur, masih mengenali dan mencintai wujud itu. Ia hanya sanggup menjawab pelan, "Iya Bu," lalu masuk ke dalam, menghindari tatapan mata Bu Halimah lebih lama. Ia pergi ke kamarnya, mengunci diri. Di sana ia memeluk ranselnya, menangis dalam diam. Suara ibunya, suara sendok yang beradu dengan piring dari dapur, semuanya terasa begitu nyata. Namun kini, semua itu hanya menambah rasa ngeri yang luar biasa. Ia menyadari ia bukan hanya menghilangkan ibunya, tetapi ia juga berhadapan dengan sesuatu yang meniru cinta ibunya. Sebuah entitas yang sangat kuat, yang mampu memanipulasi seluruh panca inderanya. Ia tidak tahu apakah ia harus marah pada entitas itu atau justru berterima kasih karena telah memberikannya ilusi kepulangan yang bahagia, meskipun sesaat. Pagi itu, rumah di Dusun Seroja terasa berbeda, lebih hangat dan hidup. Raka duduk di beranda, hatinya dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu babak duka telah berakhir. Sore harinya, Pak Karim datang, membawakan kopi, dan mereka berbicara tentang makhluk penunggu yang baik hati itu. Pak Karim menjelaskan bahwa semua terjadi atas izin Tuhan, dan ketenangan Raka adalah buah dari doa Bu Halimah. Malam itu, Raka selesai sholat dan duduk di ruang tengah. Dari luar, ia mendengar langkah pelan, lalu ketukan lembut 3 kali. Raka membuka pintu, namun hanya ada angin malam yang dingin dan bau wangi melati yang samar. Di kejauhan, ia melihat satu cahaya kecil dekat pohon pisang. Rasa penasaran mendorongnya mendekat,
Dan di balik pohon pisang berdiri sosok Bu Halimah yang sejati, mengenakan kebaya putih. Di tangannya ada lentera kecil yang memancarkan cahaya kekuningan. "Nak, ini malam terakhir ibu di sini," bisik Bu Halimah. Raka mendekat, matanya basah. "Ibu mau kemana?" "Ibu harus kembali. Yang menemanimu waktu itu juga sudah kembali ke tempatnya. Tapi ibu dikasih kesempatan sekali lagi buat pamit baik-baik." Bu Halimah melangkah pelan, menyentuh pipi Raka. Sentuhan itu benar-benar terasa hangat. "Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira, Nak. Ibu bangga kamu pulang. Sekarang pergilah ke Yogyakarta, carilah hidup baru, bawa doa ibu dalam setiap langkahmu." Raka hanya bisa berkata, "Bu, terima kasih. Raka sayang sama ibu." Bu Halimah tersenyum, tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut putih yang berputar mengelilingi Raka sebelum naik perlahan ke udara. Suara lembutnya terdengar sekali lagi. "Jangan lupa, Nak, setiap kali kamu rindu, sebut nama ibu dalam doamu. Itu sudah cukup." Raka berdiri di sana, memandangi cahaya itu sampai benar-benar menghilang. Ia kembali ke rumah dan di atas meja, entah sejak kapan, ada sepiring kecil nasi putih dan sambal terasi. Masakan kesukaannya. Piringnya masih hangat. Raka duduk dan makan perlahan, merasakan pedas sambal dan rasa asin air mata yang kini bercampur menjadi rasa syukur. Pagi harinya, Raka meninggalkan dusun Seroja bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menapaki hidup baru. Ia berpamitan pada rumah, ke makam, dan pada Bu Siti yang memberinya seikat daun sirih. Ia melangkah ke arah terminal, hatinya ringan. Ia tahu kali ini ibunya benar-benar tenang dan kasih sayangnya telah berganti wujud menjadi doa yang akan mengantar setiap langkahnya.